Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nana Rara Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkat Jayanegara. Angkat Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Langit Merah di Atas Lamajang. Dalam seri ke-407 ini didukung oleh para pemain Surya Tanjung sebagai Mahisa Pawakal, Yoko sebagai Nambi, Mogan sebagai Rakeh Jangkung, Herman Wijaya sebagai Samara, Iin sebagai Emban, Neni sebagai istri Nambi, Rio Sempana sebagai Jana Rupaka, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ujung kerisku akan menikam jantungmu. Darahnya akan tumpah. Majapahit akan geger. Ayo, Jayanegara. Ini aku, Mahisa Pawakal. Tahan dulu, tahan. Aku akan menuntut balas kematian istriku.
Mahisa Pawagal melompat ke halaman sambil menghunus keris. Serentak Patih Nambi, Rakeh Jangkung dan Samara memburu. Sekarang mereka sudah mengepung Mahisa Pawagal di tengah-tengah halaman. Mahisa Pawagal mendengus keras. Wajahnya merah dan mulutnya mendesis-desis menahan hawa amarah. Minggir, Kakang Nambi. Dan kau, Kakang Samara, Kakang Jangkung. Jangan berdiri di situ. Biarlah malam ini aku menjadi seorang durjana. Sabar, Adi Pawagal. Tenangkan hatimu. Kesabaranku ada batasnya, Kakang Nambi. Gunakan akal sehatmu. Jangan hanya menuruti hawa nafsu. Lihat, Kakang Nambi. Jenazah istriku masih terbaring hangat. Dia binasa karena kelakuan busuk Jaya Negara. Apa aku tidak berhak menuntut balas? Adi Pawagal, mana mungkin kau menuntut balas? Prabu Jaya Negara mempunyai puluhan ribu prajurit. Aku tidak gentar, Kakang Jangkung. Sekalipun sendirian, aku berani melabrak mereka. Akan kutikam prajurit yang berdiri di hadapanku. Akan kubunuh siapa saja yang berani mencegah niatku. Malam ini, Jaya Negara harus membayar hutangnya padaku. Dia harus binasa di tangan Mahisa Pawagal. Adi Pawagal, percayalah pada kami. Kami semua ikut prihatin melihat keadaanmu yang menyedihkan, Di. Jadi, marilah Adi Pawagal. Usahakanlah supaya kau masih bisa berpikir dengan tenang. Tidak, Kakang Samara. Aku tidak membutuhkan berpikir lagi. Lihatlah. Lihat. Tangan-tanganku sudah gemetaran. Seluruh tubuhku mengalirkan darah yang mendidih. Siapa berani? Siapa berani memadamkannya? Adi Pawagal, sudahlah. Sarungkan kembali kerismu. Keris ini akan kusarungkan di tubuh si busuk Jaya Negara. Sarungkan kerismu. Mari kita kembali ke ruangan pendopo dan bicara secara baik. Tidak, Kakang Nambi. Tidak. Aku tidak membutuhkan bicara apa-apa lagi. Minggir! Minggir semuanya! Ingat Adi Pawagal. Ingat Adi Pawagal. Perbuatanmu yang bodoh ini bisa mendatangkan bencana untuk kita semua. Aku tidak peduli, Kakang Nambi. Aku tidak peduli. Aku akan menerjang siapa saja yang berani menghalang-halangi niatku. Ayo minggir! Biarkan aku lewat. Adi Kalau Pawagal. Begitu, kami terpaksa menghentikan perbuatanmu, Adi Pawagal. Ayo, Rakeh Jangkung, Adi Samara. Jadi kalian juga memihak pada Jaya Negara. Awas, aku tidak main-main. Aku sudah berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menghalang-halangi maksudku. Awas! Iya, Adi! Tiba-tiba Mahisa Pawagal menyerang. Patih Nambi berkelit ke samping kiri, sementara Rakeh Jangkung dan Samara sudah mencabut senjatanya masing-masing. Dan mereka bertiga mengeroyok Mahisa Pawagal. Tapi mereka bertarung dengan hati-hati. Mereka tidak bermaksud melukai, apalagi sampai membunuh sahabat sendiri. Mahisa Pawagal mengamuk hebat. Matanya liar dan tangan-tangannya gemetaran menyabetkan keris. Tapi karena dia bertarung sendirian, akhirnya tenaganya terkuras habis. Dan saat berikutnya, Patih Nambi berhasil membekuk Mahisa Pawagal. Lepaskan! Lepaskan aku! Biar ku bunuh Jaya Negara. Aku tidak terima. Biar ku bunuh Raja Busuk itu. Lepaskan! Lepaskan! Adi Pawagal! Lepaskan! Adi! Mengapa
Kenapa kalian mencegah niatku? Apa kalian ini sahabat-sahabatku? Adi Pawaka, kami tetap sahabatmu. Kami berusaha menjadi sahabat yang baik. Itulah sebabnya kami mencegah keinginanmu yang gila-gilaan. Sadarlah Adi Pawaka, perbuatanmu itu bisa mendatangkan bencana yang besar. Coba, berpikirlah secara mapan. Jangan hanya mengumbar hawa nafsu. Jangan sampai kita nanti menyesal. Tapi Kakang Nambi, aku tidak tahan lagi. Lihatlah, bagaimana aku bisa tahan melihat istriku terbujur kaku dan dingin. Adi Pawagal, kalau kau ingin membalas dendam, gunakanlah cara yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang penuh perhitungan. Benar, mengumbar hawa nafsu dendam hanya akan menghancurkan diri sendiri. Adi Pawaka. Iya, Kakang Nambi. Lebih baik kau istirahat malam ini. Biarlah kami yang akan mengurus jenazah istrimu. Ya, peristiwa ini memang sangat menyedihkan. Dan kita tidak akan pernah melupakannya. Mudah-mudahan Jaya Negara memperoleh balasan yang setimpal dari Dewata Agung. Terima kasih, Kakang Nambi. Tapi aku tidak bisa menuruti saranmu. Malam ini juga, aku akan meninggalkan Majapahit. Meninggalkan Majapahit? Apa maksudmu? Adi Pawaka, kau mau pergi kemana, Adi? Aku akan mengantarkan jenazah istriku ke Pajarakan. Dan aku akan berangkat malam ini juga. Jangan terburu-buru, Adi Pawaka. Aku tahu, maksudmu baik. Tapi apa harus malam ini kau pergi ke Pajarakan? Apa tidak lebih baik besok pagi saja? Biarlah kami semua ikut mengantarkanmu. Terima kasih, Kakang Nambi. Tapi kukira tidak perlu. Aku bisa berangkat sendirian. Kakang Nambi, Kakang Jangkung, dan kau Kakang Samara. Kalian bertiga sudah seperti saudara tuaku sendiri. Aku sangat mengucapkan terima kasih pada kalian. Selama ini, kalian telah membimbing aku, mendampingi aku bekerja di Istana Majapahit. Aku telah banyak berhutang budi pada kalian. Dan maafkan, sampai sekarang aku belum bisa membalas budi baik kalian. Tapi mudah-mudahan Dewata Agung memberikan kesempatan. Adi Pawaka, apa yang kami lakukan keluar dari hati yang tulus. Kami sama sekali tidak mengharapkan balasan apa-apa. Kami cukup senang kalau kau tetap menganggap kami sebagai sahabat-sahabatmu. Oh, Kakang Nambi, aku tidak akan pernah melupakan persahabatan kita ini. Aku berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, kita tetap sahabat. Kesusahan kalian juga kesusahanku. Kesenangan kalian juga kesenanganku. Penderitaan kalian juga penderitaanku. Jika kalian tertawa, aku akan ikut tertawa. Jika kalian menangis, aku pun akan menangis terseduh-seduh. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Terima kasih, Adi Pawaka. Kami pun sama. Kami tidak akan melepaskanmu sendirian menghadapi segala macam penderitaan. Bibi Emban, Iya, tuanku. siapkanlah segala sesuatunya. Aku ingin jenazah istriku dibungkus kain yang halus buatannya. Carilah kain sutra.
Dan tolong siapkan keberangkatanku ke desa Pajarakan malam ini juga. Baik, Tuanku Kanuruhan. Tak kurang-kurangnya, Patih Nambi, Rakeh Jangkung dan Samara membujuk agar Maisa Pawagal menunda keberangkatannya. Tapi hati Maisa Pawagal sudah bulat. Dia bertekad meninggalkan istana Majapahit malam itu juga. Dengan mengendarai kereta kuda sederhana, Maisa Pawagal membawa jenazah istrinya melintasi pintu gapura istana. Patih Nambi, Rakeh Jangkung dan Samara mengantarkannya sampai ke perbatasan kota Raja Majapahit. Mahisa Pawagal melompat turun, demikian pula Patih Nambi dan yang lain. Mahisa Pawagal kelihatan sangat sedih, matanya berkaca-kaca. Kakang Nambi, Kakang Jangkung, dan Kakang Samara, sekali lagi kuucapkan terima kasih atas kebaikan hati kalian. Kalian memang sahabat-sahabatku yang baik. Adipawaka, kami masih ingin mengatakan sekali lagi, bagaimana kalau kau berangkat besok pagi saja? Aku akan menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Dan barangkali Gusti Prabu Jayanegara... Jangan, Kakang Nambi. Aku tidak mau lagi mendengar apa-apapun tentang Raja Busuk itu. Biarlah aku mengalah sekarang ini. Tapi mudah-mudahan aku memperoleh kesempatan untuk membalas sakit hatiku. Kalau begitu, baiklah. Selamat jalan, Adipawaka. Selamat tinggal, Kakang Nambi. Ya. Selamat tinggal, Kakang Jangkung. Selamat tinggal, Kakang Samara. Iya. Biarlah aku pergi. Biarlah aku mencari ketenangan hati. Kereta yang ditumpangi Maisa Pawagal bergerak perlahan-lahan meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Nambi, Rakeh, Jangkung, dan Samara melihat sampai kereta lenyap di tikungan jalan. Setelah itu mereka pun kembali ke istana Majapahit. Sementara itu kereta terus bergerak menyusuri jalanan berbatu. Maisa Pawagal duduk memegang tali kuda, sementara jenazah istrinya terbaring di belakangnya. Suatu saat Maisa Pawagal berhenti. Antrini istriku. Tidurlah dengan tenang dalam keabadian. Tak usah kau pikirkan diriku lagi. Tak usah kau cemas. Aku akan tetap setia padamu, Antrini. Hanya kaulah wanita yang kucintai dalam hidupku. Antrini, akhirnya kau pergi. Akhirnya kita berpisah sampai di sini. Semua ini gara-gara si Busuk Jayanegara. Suatu saat aku akan membalas perbuatannya. Oh, Dewata aku, kau yang berdiri di belakang nasib manusia. Kau yang menggelar isi jagat ini dengan seluruh kekuatanmu.
dengarkanlah permohonanku. Jika suatu saat nanti Majapahit perang, Mahisa Pawagal akan terjun di dalamnya, dan aku akan berpihak kepada musuh Majapahit. Akan ku cari Jayanegara, akan ku buru dia. Jayanegara boleh bersembunyi di belakang pasukannya yang kuat, tapi Mahisa Pawagal akan terus mengejar dengan ujung kerisnya yang tajam mematikan. Tunggu Jayanegara, tunggulah saat itu. Antrini, kasihan kau, istriku yang malang. Demi mempertahankan kesucianmu, kau rela mengorbankan nyawa. Baiklah, ayo Hantrini, ayo ku antarkan pulang ke Pajarakan. Kereta Mahisa Pawagal kembali bergerak sampai fajar merekah di sebelah timur. Kereta terus meluncur perlahan-lahan. Lereng-lereng gunung penanggungan bersinar terang oleh cahaya matahari. Mahisa Pawagal duduk sambil memegang tali kendali kuda. Suatu saat dia nampak sedih, dan pada saat lain dia nampak sangat marah. Rasa dendamnya kembali bernyala-nyala. Akan kubinasakan Jayanegara. Akan kulumuri tubuhnya dengan darahnya sendiri. Tunggu Jayanegara. Tunggu pembalasanku. Hiya, hiya, hiya! Dan kereta meluncur bertambah cepat. Matahari naik semakin tinggi. Mahisa Pawagal sudah meninggalkan wilayah hutan tarik. Dan sekarang dia mulai merambah daerah yang berbukit-bukit. Kereta terus bergerak tanpa berhenti. Semakin lama semakin jauh, menuju Pajarakan, suatu daerah kecil di wilayah Kadipaten Lamajang. Rekrian Mapatih Nambi duduk di ruangan pendopo bersama istri dan anaknya. Mereka sedang membicarakan perihal Mahisa Pawagal. Patih Nambi masih nampak murung. Maklum, Mahisa Pawagal adalah sahabatnya yang baik, yang selama ini selalu membantu pekerjaannya. Oh, kasihan adik Pawagal. Dia datang ke istana Majapahit dengan 1000 harapan. Dan dia kembali lagi bersama seluruh harapannya yang sudah musnah. Perbuatan Prabu Jayanegara sepertinya sudah sangat keterlaluan, Kakang Nambi. Ya, aku mendapat firasat yang kurang baik, Nyai. Tapi mudah-mudahan saja firasatku itu tidak benar. Firasat apa, Kakang? Sudahlah. Yang penting kita berhati-hati. Dan kau, Janarupaka, ingat pesanku. Jangan keluyuran kemana-mana. Dan kau harus memilih teman yang bisa dipercaya. Dalam keadaan seperti ini, apa saja bisa terjadi. Mahisa Pawagal misalnya.
Siapa mengira dia akan pulang sambil membawa jenazah istrinya? Satria Collection, bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Ya, Ayahanda. Hamba akan selalu menuruti petunjuk Ayahanda. Kakang Nambi. Oh, diam, Nyai. Tenanglah. Kurang ajar. Ada orang mengintip pembicaraan kita. Iya, iya. Awas kau. Hati-hati, Kakang. Patih Nambi, istri dan anaknya sedang bicara di ruangan pendopo. Mereka membicarakan perihal Mahisa Pawaka yang baru saja meninggalkan kota Raja Majapahit menuju Pajarakan. Patih Nambi sangat menyesalkan sikap dan perbuatan Prabu Jayanegara. Pada saat itulah terdengar suara mencurigakan di atas bubungan rumah. Kakang Nambi. Aku juga mendengar suara itu. Seperti langkah-langkah manusia, Ayahanda. Aku tidak senang atap rumahku diinjak-injak orang. Akan kutangkap orang itu. Hati-hati, Kakang. Patih Nambi melompat ke halaman. Dia tidak melihat siapapun di sana. Dia menengok kiri kanan. Pandangannya menyapu sekitar halaman yang sunyi senyap. Patih Nambi kesal karena merasa diganggu ketenangannya. Kurang ajar. Siapa orang itu? Berani sekali dia menginjak-injak atap istana kepatihan. Apa dia mau pamer kedikjayaan? Patih Nambi terkejut. Dia buru-buru membuang tubuhnya ke samping. Sebuah bayangan berkelebat menyerang. Kakang Nambi. Ayahanda tidak apa-apa. Pengecut. Dia kabur. Tapi aku tidak akan membiarkannya. Akan kususul dia. Akan kutangkap dia. Kakang Nambi, mungkin orang itu tidak sendirian. Kau harus hati-hati. Aku yakin dia orang suruhan Ramapati. Dia pikir Nambi sudah tidak berdaya lagi. Sudah puluhan tahun aku menjadi prajurit. Aku tidak terkejut menghadapi para pembunuh gelap. Orang itu bersenjata, Ayahanda. Jelas dia bermaksud membunuh Ayahanda. Jangan khawatir. Ayahmu tidak gampang dibunuh orang Canarupaka. Lebih baik kalian masuk ke dalam. Orang itu pasti belum lari terlalu jauh. Aku akan memburunya. Dan aku harus bisa menangkapnya. Ayo, cepat masuk ke dalam. Dan tutup pintu rapat-rapat. Tunggu aku kembali.
Selesai berkata, Nambi menyarungkan kembali kerisnya, dan pembesar kerajaan Majapahit itu melompat ke dinding benteng. Nyai Patih Nambi dan anak laki-lakinya buru-buru masuk ke dalam dan mengancing pintu. Sementara itu, Patih Nambi sudah berlompatan di atap-atap bangunan istana yang ditaburi cahaya bulan. Beberapa ekor kelelawar besar terbang melintasi pohon-pohon yang rindang. Ke barat, aku kehilangan jejak. Tapi dia pasti belum lari terlalu jauh. Pasti dia masih berkeliaran di lingkungan istana. Oh, benar. Ya, aku harus berhati-hati. Nampaknya orang itu berilmu cukup tinggi. Oh, nah, itu dia. Akan ku cegat dari arah depan. Patih Nambi memutar punggungnya, kemudian melompat ke sebuah bangunan istana yang tinggi. Selanjutnya dia berlari memutar. Patih Nambi merasa lega karena usahanya berhasil. Dia dapat mencegat bayangan itu di sebuah atap istana yang luas. Bayangan itu kelihatan gugup melihat Patih Nambi tiba-tiba berdiri di depannya. Kau tidak perlu gugup. Serahkan tanganmu dan aku akan mengampuni nyawamu. Minggir! Jangan menghalang-halangi jalanku. Hei, ini bukan jalanan. Kalau kau ingin pergi ke suatu tempat, kau bisa melewati jalan yang benar. Jangan berlompatan di atas bangunan seperti seorang pencuri. Aku memang akan mencuri nyawamu, Nambi. Kau pasti hanyalah orang suruhan. Siapa yang menyuruhmu? Kau diupah berapa kepeng untuk datang mengendap-endap ke istana kepatihan? Hah? Cepat buka cadarmu. Aku ingin melihat seperti apa rupamu. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Cepat minggir. Beri aku jalan. Kau senjataku ini akan memaksamu untuk minggir. Malam ini aku tidak akan bisa tidur dengan tenang sebelum meringkusmu. Kau tidak akan bisa menangkapku, Nambi. Kau harus bisa terbang seperti burung jika ingin menangkap aku. Jangan sombong. Aku akan segera membuka kedokmu. Patih Nambi tidak sabar lagi. Dia segera menyerang dengan kerisnya. Sementara orang bercadar itu pun menggunakan jenis senjata yang sama. Mereka saling bertikam keris. Pertarungan berlangsung dengan seru. Dari jauh mereka nampak bagaikan dua ekor kelelawar yang besar yang sedang menari-nari di atas bubungan istana. Setelah pertarungan berlangsung lebih dari 10 jurus, tiba-tiba orang bercadar itu melesat kabur. Patih Nambi terkejut. Awas kau. Aku akan terus memburumu. Memburu dan meringkusmu. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Pintar sekali orang itu melenyapkan diri.
seperti siluman saja. Tapi aku yakin dia masih bersembunyi di sekitar tempat ini. Oh, sungguh licik. Dia pasti tidak akan mau kutangkap. Sebab kalau aku berhasil menangkapnya, berarti aku berhasil membongkar rencana jahat Ramapati. Kurang ajar. Sekarang Ramapati mulai menyodorkan suatu permainan berbahaya. Dia mau melenyapkan aku. Tapi dia tidak mau terbongkar rahasia kejahatannya. Oh, baik. Aku jadi penasaran. Nah, itu dia. Tapi, mengapa dia lari ke sana? Kembali Patih Nambi melompat mengejar bayangan orang bercadar. Sesaat lamanya mereka berkejaran di atap bangunan-bangunan istana Majapahit. Patih Nambi semakin yakin bahwa orang itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Dia bisa bergerak lincah dan ringan seperti seekor tupai. Patih Nambi terus mengejar. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya telah masuk perangkap. Tiba-tiba Patih Nambi berhenti di sudut bangunan istana yang agak gelap. Kurang ajar. Dia berlari ke ruang peraduan raja. Apa maunya orang itu? Mungkin dia bermaksud menyelamatkan dirinya. Dia pikir aku tidak berani mengejarnya lagi. Sungguh bodoh. Tapi aneh sekali. Berani sekali orang itu bermain-main di atas ruang peraduan Prabu Jayanegara. Oh, jangan-jangan orang itu suruhan sang Prabu sendiri. Ya, mungkin saja. Selama ini Gusti Prabu sangat membenci aku. Aku menyadarinya. Jangan-jangan dia bermaksud melenyapkan aku dengan menyuruh seorang pembunuh bayaran. Aku jadi penasaran. Baik, aku tidak akan mundur. Akan kususul dia. Nambi kembali melompat dan tekadnya sudah bulat. Dia harus dapat meringkus bayangan bercadar itu. Sekarang Nambi bergerak dengan hati-hati sekali menuju ruang peraduan raja. Nambi berhenti sejenak di atas dinding bata yang membatasi ruang peraduan raja dengan ruang-ruang yang lain. Dia melihat kiri kanan sebentar, dan selanjutnya dia melompat turun. Sekarang Patih Nambi sudah berdiri di tengah-tengah halaman, di depan sebuah bangunan mewah yang merupakan ruangan tidur Raja Majapahit. Apa yang telah kulakukan ini? Kalau sampai Prabu Jayanegara melihatku, aku bisa dituduh yang bukan-bukan. Tapi tidak. Mengapa harus takut? Aku mempunyai alasan yang kuat. Aku bisa menceritakan perihal pembunuh bayaran itu. Ya, siapa tahu pembunuh bayaran itu bermaksud mendusta nyawa Gusti Prabu sendiri. Ya, semua masih merupakan teka-teki. Aduh, aku benar-benar penasaran. Orang itu telah membuatku penasaran. Sayang sekali. Mengapa dia mempunyai ilmu yang tinggi? Kalau tidak,
Pasti aku sudah berhasil meringkusnya sejak tadi. Keparat setan alas, Durjana busuk. Rupanya kau bersembunyi di situ. Ayo, Patih Nambi. Bukankah kau ingin menangkapku? Ayo, tangkaplah aku. Supaya hatimu tidak penasaran. Tapi ingat, sebelum kau berhasil menangkapku, kepalamu sudah lebih dulu menggelinding di tanah. Tunggu dulu. Sebelum kita bertarung lagi, aku ingin tahu, apa maksudmu membawaku kemari? Kau takut? Aku tidak bermaksud apa-apa, Nambi. Aku hanya ingin menguji keberanianmu. Aku hanya ingin tahu, apakah Patih Nambi seorang pengecut yang takut menghadapi kematian? Kalau aku berwatak pengecut, aku tidak akan sampai kemari. Sekarang aku akan menangkapmu. Kembali Patih Nambi terlibat pertarungan sengit. Sekarang dia berusaha mengerahkan seluruh kemampuannya untuk merobohkan orang bercadar. Tapi sepertinya orang bercadar itu dapat melayani serangan-serangannya dengan sangat baik. Patih Nambi kesal. Dia harus segera bisa meringkus penjahat yang telah berani memasuki halaman ruang peraduan raja. Dia kembali menyerang dengan ujung kerisnya. Dia menikam ke sana kemari. Suatu saat dia hampir berhasil menusuk lambung musuhnya. Tapi pada saat itulah... Awas kau! Jangan lari! Jangan lari, kataku! Patih Nambi kesal sekali. Orang bercadar itu melompat tinggi dan kabur bersama angin malam yang bertiup menyapu dahan-dahan pohon. Patih Nambi bermaksud memburunya kembali. Tapi sebelum dia melangkah beberapa tindak, pintu gapura kecil terbuka lebar dan sekitar 40 orang prajurit Majapahit bergegas datang. Prajurit-prajurit Majapahit segera mengepung Patih Nambi. Mereka semuanya bersenjata lengkap. Patih Nambi menjadi gugup sesaat lamanya. Tapi akhirnya dia dapat menenangkan diri. Tunggu dulu. Coba lihat baik-baik siapa aku ini. Kalian jangan asal menyerang. Lihat baik-baik. Oh, rupanya Gusti Patih. Bagaimana Gusti Patih bisa berada di tempat ini? Baru saja aku mengejar seorang Durjana yang berhasil masuk kemari. Kami sempat bertarung beberapa jurus. Tapi mendadak dia kabur. Durjana? Iya. Kami tidak melihat siapa-siapa. Sejak tadi, kami berjaga-jaga di luar. Dan kami tidak melihat seorang pun melintas. Orang itu berkemampuan tinggi. Dia masuk kemari melewati atap-atap bangunan istana. Kalian pasti tidak melihatnya. Sudahlah, lebih baik kalian segera pergi. Biar aku yang akan menangkap Durjana busuk itu. Tunggu dulu, Gusti Patih.
Bagaimana kami bisa mempercayai kata-kata Gusti Pati? Apa? Apa katamu? Maaf, Gusti Pati. Kami terpaksa tidak bisa melepaskan Gusti Pati begitu saja. Apa maksudmu, prajurit? Apa kalian mencurigai aku? Maaf, Gusti Pati. Kamilah yang harus bertanggung jawab atas keamanan di sekitar ruang peraduan Gusti Prabu Jayanegara. Siapapun juga yang masuk daerah ini harus kami tangkap dan kami periksa. Aku seorang pati. Kalian tidak bisa mencurigai aku. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku datang kemari karena mengejar seorang durjana? Maaf, Gusti Pati. Bukannya kami tidak percaya. Tapi kami harus menjalankan tugas dengan baik. Ini sesuai dengan perintah Gusti Prabu Jayanegara sendiri. Siapapun juga dilarang masuk kemari, kecuali dia ingin ditangkap. Jadi kalian mau menangkap aku? Gusti Pati tidak perlu khawatir. Kami tidak akan menyakiti Gusti Pati Nambi. Nanti Gusti Pati dapat menceritakannya di depan Gusti Prabu Jayanegara. Sudahlah. Aku tidak sudi kalian perlakukan seperti ini. Aku mau pergi. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Patih Nambi merasa kesal dan marah. Dia bermaksud pergi, tapi belum sampai kakinya melangkah, beberapa orang prajurit Majapahit sudah bersiap-siap menangkapnya. Patih Nambi menjadi gusar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe.